Gue ngeliat cowok ganteng banget, luar biasa ganteng. Dia naik kuda sendiri, di belakangnya itu kayak banyak orang gitu loh kan. Assalamualaikum, gue cuma jawab waalaikumsalam. Temen kamu nih ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini gue tidak akan membawakan sebuah cerita ya teman-teman semua. Namun pada video kali ini gue menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya saat melakukan pendakian gunung. Tentunya di samping gue sudah ada narasumber yaitu Kak Farah. Terima kasih banyak ya Kak Farah udah jauh-jauh nih dari Jakarta Timur ya kan untuk sempetin berbagi cerita ke teman-teman semua. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini ingin berbagi pengalaman di gunung mana nih Kak? Di Gunung Gede. Gunung Gede berarti daerah Cianjur Jawa Barat ya? Iya betul. Nah tentunya punya dong pengalaman mistis saat pendakian tersebut. Iya justru itu. Ada ya Ada. beberapa. Dan ternyata Kak Farah juga mempunyai suatu kelebihan lah ya. Bisa Iya, dikatakan benar. seperti ya mungkin teman-teman semua bisa langsung aja mengira oh Kak Farah ternyata bisa ini kayak. Nah, kalau boleh tahu Kak, kisi-kisi dalam cerita di pendakian Gunung Gede itu apa sih? Sempet ketemu sama 13-15 pendaki. Ya ternyata itu bukan pendaki. Terus ketemu juga sama ada cowok ganteng banget di atas pakai kuda. Dan itu sama kayak pasukan gitu loh di belakangnya. Terus sempet diputer juga sih selama kurang lebih 3 jam lah di jalur. Pada kejadian saat itu di tahun berapa sih Kak? Tahun ini 2021. Oh, tahun 2021 berarti belum sampai setahun ya? Belum. pengabdian itu ya? Belum. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue pengen kasih tau dulu nih ke teman-teman semua. Flanel yang gue pakai bersama topi ini adalah produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku juga merupakan produk asli dari Indonesia. Gimana sih cara dapetin semua produk dari Hoodieku nih? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada maupun Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin ya, Hoodieku aja. Yaudah nih Kak, karena openingnya udah terlalu lama ya, kita langsung masuk aja ke ceritanya kali ya. Oke, boleh. Kita boleh. sikat. Sikat Kak. Sikat, oke. Ngopi horor segera dimulai. Halo, gue Farah. Gue mendaki sama temen gue berenam. Itu gue, Anggi, Kolai, Lutfi, Anes, sama Irfan berenam. Gue ngelakuin pendakian ke Gunung Gede. Setelah itu memang ya itu mendadak banget sih sebenarnya gitu kan. Sehari sebelumnya temen gue ngajakin kan. Dan pas gue tahu mereka mau trek malam, gue kayak yakin lo gitu kan. Karena gue emang nggak pernah trek malam gitu kan. Ya udah akhirnya gue yain karena gue juga memang pengen gitu kan ke Gunung Gede. Di situ pertama kalinya gue ke Gunung Gede. Setelah packing akhirnya kita ngumpul di rumahnya Anggi kan, temen gue. Kebetulan memang gue deketnya sama si Anggi ini, akrabnya gitu. Setelah gue dari rumah Anggi itu gue mau memang lewat Putri kan gitu, lewat jalur Putri. Sampailah di sana udah siap-siap packing, udah ngurusi maksi semuanya. Gue langsung mulai pendakian. Dari base camp ke pos 1 itu aman lah, nggak ada apa-apa. Terus 1 ke 2 juga aman, nggak ada apa-apa. Terus 2 ke 3 juga nggak ada apa-apa. Sampailah di pos 4. Karena di situ kan sempat kaki gue kram. Kaki gue kram, dipijitin sama temen gue kan. Pokoknya dipijitin sama 3 orang lah temen gue. Setelah itu pas lagi dipijitin, depan gue ini ada lewat kan, 13-15 pendaki. Setelah lewat, gue bilang sama temen gue, kok mereka nggak bilang permisi, ya selayaknya pendaki kan kayak, misi kak, gitu kan, apa gimana lah gitu. Mereka nggak ada bahasa itu, ya gue bilang dong, gue kayak keceplosan. Kok mereka nggak ada misi-misi lah, gue bilang gitu kan. Temen gue yang namanya Anggi ini ngebentak gue, gitu. Lu apa sih, gitu kan. Mungkin karena emang dia nggak lihat kali ya, gitu kan. Terus dia kayak aneh gitu kan.
mereka semua nggak ada yang lihat, dan itu cuma posisi gue yang lihat. Ada 13 sampai 15 pendaki itu lewat ke atas juga. Kan gue pikir ya nggak ada lagi gitu yang ngedaki malam-malam kan gitu. Cuman kita aja gitu. Sedangkan di pos 4 itu memang ada yang lagi ngecamp di situ. Kebetulan rame kan. Setelah itu jalan lagi sampai ke atas, sampai ke Surken. Di Surken itu gue sempet dalam hati tuh ngomong gitu. Gue pengen punya temen perempuan. Itu dalam hati gue gitu kan. Temen gue bilang kayak gini kan, Far, gak apa-apa. Karena gue emang bener-bener kedinginan pada saat itu kan. Cuman gue gak mau ngomong gue dingin gitu. Oke, terus gak lama setelah gue ngucap dalam hati itu, kan ngecampnya agak dari pas masuk Surken agak masih kesana sekitar 45 menit sampai 1 jam lah ya gitu. Setelah beberapa lama gue dari yang ngomong di dalam hati itu, gue ngeliat cowok ganteng banget, luar biasa ganteng. Gue bilang ke Anggi dong, Gi, ada cowok ganteng banget beneran naik kuda. Pakai inian ijo, apa sih yang kayak udeng ijo, nggak tahu sorban gitu, apa udeng lah gitu kan. Gue bilang kayak gitu, Anggi kayak langsung ngerangkul gue kenceng gitu kan. Far, cukup. Karena mikirnya dia, ya gue nggak lihat gitu. Dan itu memang di belakangnya tuh dia naik kuda sendiri. Terus di belakangnya itu kayak banyak orang gitu loh kan. Kayak mungkin dikawal lah gitu kan. Itu sampai ke tempat camp, gue duduk, temen gue pada diriin tenda. Gue kayak, anjir, gue langsung diem. Ih, ganteng banget tuh orang. Gue terpesona gitu bang. Oke, pas udahlah kita pagi bangun, masak gitu kan. Temen gue bilang, yuk prepare kita pulang. Karena memang kondisi gue dari yang pos 4 gue ngeliat ada 13 sampai 15 pendaki itu nggak ada yang mereka lihat. Dan pas di Surken itu gue ngeliat ada orang ganteng naik kuda. Itu temen gue bilang, udah kita nggak usah ngelanjutin puncak. Takutnya gitu kan. Gue kenapa-napa lah ibaratnya gitu. Setelah itu kita coba packing, rapiin semuanya lah gitu kan. Habis makan kita turun. Setelah turun sempat istirahat lama di pos 4 lagi karena memang banyak pendaki kan gitu. Banyak pendaki terus gantian jalan. Temen gue yang Anes itu sempat ngomong sama kita lah gitu kan. Lo nggak tahu nih, gue bawa anak kecil di belakang. Ya Allah, gue merinding. Terus gue cuma bilang, bang cukup. Karena gue pikir gue memang orang baru nih gitu kan. Tapi kan seenggaknya ucapan lo lah gitu kan. Terus akhirnya kita jalan dari pos 4, ketemu lo di pos 3 gitu kan. Dari pos 3 ke pos 2, itu gue sempet diputar 3 jam. Pos 3 ke pos 2? Iya, 3 jaman gue diputar. Temen gue ini Lutfi nih, kok kita gak nyampe-nyampe? Ngomongnya gitu bang. Kata gue, iya juga sih. Pas naik 2 ke 3 aja gak selama itu loh gitu, pikir gue. Terus gak lama jalan, udah 3 jaman deh itu. Gue ditemuin sama kakek-kakek. Ya pokoknya dia kayak ngucap assalamualaikum. Karena kebetulan gue yang lihat di situ kan gitu. Assalamualaikum. Gue cuma jawab waalaikumsalam. Terus dia kayak, temen kamu nih ada yang salah. Ya Allah, salah apa? Apa mungkin gue ngelakuin hal aneh di atas? Padahal kan walaupun gue perempuan sendiri gitu kan. Cuman gue juga tahu attitude lah gitu bang. Gue gak mungkin ngelakuin hal yang di luar batas gitu kan. Gue coba inget-inget. Ternyata yang gara-gara temen gue ngomong pas di pos 4, lu gak tahu nih gue gendong anak kecil. Ya gue pikir, anjir berarti diputer karena ya anak kecil lo bawa anak kecil kan senangnya diputer-puter gue pikir kan gitu. Ya udah akhirnya dari situ gue coba ngumpulin semuanya, gue minta maaf. Gue langsung to the point, bang tadi lu ngomong apa? Karena gue nggak mau yang ngumpet-ngumpetin lah, karena emang lo harus ngakuin salah lo gitu. Di situ kita berenam, gue kumpulin temen gue yang tadi sempet ngucap gue bawa anak kecil, minta maaf lah gitu kan. Kita berdoa ulang, ya mohon lah selamat gitu kan. Kita berangkat berenam, pulang berenam, udah selesai berdoa, itu nggak lama, nggak nyampe 5 menit, 2 menit, 3 menitan lah. Gue nyampe di pos 2. Nyampe di pos 2. Dan gue punya rasa syukur, ya Allah gitu kan. Kalau emang gue salah dalam hati gue kan, gue minta maaf yang sebesar-besarnya gitu kan. Oke, udah setelah lewat dari pos 2, temen gue bilang kan pas mau menuju pos 1, nanti jangan berhenti ya di pos 1, katanya gitu, jangan istirahat maksudnya bahasanya. Gue cuman bilang, kenapa? Karena memang gue nggak tahu kan. Setelah itu gue jalan dari pos 2 ke pos 3, setiap pohon tuh bang, itu selalu ada yang nyelup-bain gue, anak kecil. Cilup ba gitu kan. Gue kayak setiap jalan, posisi gue kan di nomor 3, nomor 4 lah gitu kan. Gue selalu pada belakang, kayak gitu loh, kayak astagfirullahaladzim, gue pada belakang ke temen gue yang Anggi-Anggi gitu.
Kata Anggi, Far, cukup. Kan udah dibilang. Ya intinya jangan pernah ngucap lagi di situ. Karena gue kaget, beribu-ribu yang gue lihat gitu kan. Tapi kan yang nggak ada yang ganggu gitu. Nah pas di pohon itu aja anak kecil itu coba ganggu gue, kayak ngajak main petak umpet lah gitu kan. Cilup ba gitu. Gue jalan lagi, lanjut lagi gitu kan. Setelah sampai di Tanah Merah, Oh iya. kaki gue sempet sakit kan. Itu sakit bukan kram bang, emang bener gue nggak bisa jalan di Tanah Merah. Gue sempet berhenti lama kan di situ. Gue berhenti lama, gue coba. Kebetulan temen gue ini yang namanya Irfan dapet sinyal lah gitu kan, buat ngubungin orang base camp, temennya dia gitu kan. Gue cuman minta tolong dong cariin ojek, gue bilang kan, biar ya maksudnya gue mau naik ojek aja gitu. Setelah itu ditunggu setengah jaman, nggak ada yang datang gitu kan, bener-bener nggak ada yang datang. Setelah itu si Anggi ini inisiatif lah, ya udah deh Far, gue gendong aja, nanti tas lo dibawa nih sama temen gue gitu kan, si Lutfi apa si Kolai lah gitu kan. Gue di situ nggak enak bang, karena mungkin ya badan gue kan nggak ringan gitu kan, gue tahu diri lah gitu kan. Oke akhirnya di situ gue nggak bisa jalan, gue digendong lah sama si Anggi gitu kan. Tas gue dibawain sama si Kolai, tas Anggi dibawain sama Lutfi. Nah yang paling depan kan Irfan. Nah jadi sisa gue, Anggi sama Anes bertiga di belakang gitu kan. Kita jalan sampai di yang tempat kita ngambil air tuh, mata air yang di bawah, sebelum Tanah Merah. Oh sebelum Tanah Merah? Iya sebelum Tanah Merah kan itu ada tempat itu gitu. Gue ngambil air di situ karena memang minum gue habis dari atas kan gitu. Gue ngambil air dulu, nyampe situ Anggi kan gendong gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue jalan kaki tuh. Gue jalan kaki, gue bisa-bisain karena gue gak mau nyusahin orang gitu kan. Lanjut jalan. Yang tiga depan ini yang tadi bawa tas double, memang udah duluan nih bang. Gue jalan lah gitu kan sama si Anggi depan gue di tengah, Anes belakang gue. Lagi jalan. Tiba-tiba di samping kanan itu ada pocong pertama kan. Mukanya hitam gila itu. Gue kayak, astagfirullahaladzim ya Allah. Gue kayak pertama gitu bang. Nah ternyata yang ngelihat itu nggak cuma gue. Karena gue pikir, ya gue yang bisa lihat sendiri gitu kan. Ternyata tiga-tiganya ini ngelihat nih bang. Tiga-tiganya ngelihat. Pertama satu muncul kan. Satu muncul, kuntilanak. Muncul. Terus itu banyak banget. Gue langsung tiba-tiba pas kaki gue itu nggak bisa jalan, itu gue bisa langsung jalan cepet tuh bang. Gue sampai heran. Anggi sampai kayak megang tangan gue saking gue takut panik kali kan gitu. Padahal emang gue udah lihat pertama gitu. Gue pikir mereka nggak lihat. Gue coba baca-baca lah, gue baca ayat kursi lah gitu kan. Gue baca surat Anas lah apa yang gue bisa gitu kan. Gue baca semuanya. Ternyata memang Anggi pegang tangan gue. Ayo gitu kan. Karena dia juga panik mungkin gitu ngeliat banyak dan itu tiga-tiganya lihat semua gitu kan. Gue jalan, itu gue bisa jalan cepet tuh bang. Gue sampai dalam hati gue, anjir kok gue bisa jalan cepet nih gitu kan. Kaki gue tadi sakit loh gitu. Gue jalan. Sampailah gue kan di pos GPO tuh. Oh iya. Nah sebelum nyampe pos itu, memang itu gila. Banyak banget pocong kuntilanak yang ngejar-ngejar kita bertiga. Sampai dalam hati gue salah apa? Gue gak ngelakuin apa-apa. Apa tadi gara-gara temen gue ngomong si Anes gitu kan. Terus tapi kan gue udah minta maaf dalam hati gue gitu kan. Salah apa gue? Apa gue ngambil barang? Gue nggak sama sekali gitu kan. Karena kan emang lo tau lah gitu kan. Nggak mungkin gue mau ngambil barang. Sampah aja sekecil apapun gue bawa di kantong gue gitu kan. Di situ gue nyampe pos GPO, gue nangis lah di situ. Ya Allah gitu, salah gue apa? Gue cuci muka. Temen gue bikinin teh itulah karena di situ ada bapak-bapak sama tukang ojek yang bawa kayak model bukan termos sih, mungkin kayak tempat air gitulah. Gue dituangin ke gelas, gue diminumin teh tawar. Di situ gue kayak nangis, tapi temen gue kayak udah Far, sabar gitu kan. Terus ternyata pas di situ cerita, ya mereka nih bertiga yang sama gue, ya lihat semua gitu kan. Udah di situ kan ada tukang ojek. Gue coba bilang, gue mau naik ojek gitu kan. Gue nggak mau jalan kaki, karena gue tahu. Lo tahu kan lewatin GPO kan masih ada kayak perkebunan kan, iya, itu lumayan juga kan gitu. Ya udah akhirnya di situ gue bilang sama bapak ojeknya tuh, Pak saya mau ojek dong gitu. Ya gue nggak tahu sih itu ojek apa bukan, yang penting ada motornya lah gitu kan. Di situ gue coba minta naik, temen gue bilang ya udah Far, lo naik aja nanti kita susul ke base camp kata dia gitu kan. Setelah gue naik, gue nggak mau sendiri gitu kan, gue minta temenin lah sama temen gue. Gue nggak mau sendiri, gue bilang gitu. Ya gue panik juga gitu, karena di perkebunan juga lo tahu kondisinya. Gue malam turun
8 jam, naik 9 jam. Lo pikir bang gitu kan, itu nggak aneh aja menurut gue. Beda sejam lo gue naik sama turun. Pas gue naik ojek, gue bertiga lah sama Kolai nih. Jadi ojeknya depan, gue tengah, Kolai belakang. Udah jalan tuh ojek, sampailah pokoknya masih di jalur perkebunan. Itu udah pohon pisang, motornya mati di situ. Tek. Gue bilang, kenapa nih? Depan gue pocong, itu mukanya hitam banget gila. Kata gue, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Gue langsung baca-baca doa. Ternyata nggak gue yang lihat, Kolai pun lihat. Kolai megang, gue coba nguatin teman gue juga gitu kan. Lai, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya udah, akhirnya tenang lah karena motornya nyala lagi kan. Si bapak ini benar-benar nggak lihat si ojeknya. Maju lagi sekitar berapa ratus meter, ada pohon pisang lagi kan, mati lagi bang. Dan tuh pocongnya masih stay di situ. Dan gue langsung kayak Kolai, Far, apa kita lari aja ya gitu. Gue takut tapi gue coba menenangkan. Gue bilang kan, Lai, udahlah, berdoa aja. Gue kayak menenangin diri gue juga gitu kan. Akhirnya, alhamdulillah tuh nyala tuh bang, nyala. Udahlah kita nyampe base camp. Di base camp gue bener-bener nangis kan. Gue nangis, gue nungguin temen gue kan. Nggak lama teman-teman gue kan sampai kan. Memang mereka jalannya agak cepet gitu kan. Gue bilang lah sama mereka, karena keadaan base camp lumayan rame. Gue bilang, bisa nggak sih kita nyewa rumah warga? Karena emang gue butuh tenang gitu kan. Gue dikejar-kejar yang nggak tahu salah gue apa gitu. Dan itu banyak banget bang. Gue kayak gila, gue dikejar pocong. Anak itu banyak banget. Terus tiba-tiba tuh si Lutfi ini adalah gitu kan, kenalan mungkin ya di situ. Kenalan, akhirnya gue dibawa ke situ kan. Dibawa ke situ, gue udah sampai di rumahnya, gue duduk. Nggak lama datang bawa bapak kan. Kayaknya sih orang pinter gitu kan gitu. Tiba-tiba dia duduk, dia bilang ke gue, saya tahu teteh bisa lihat, kata dia gitu kan. Saya tahu teteh kuat tapi gitu kan. Ya sekuat-kuatnya gue kan, gue ngeliat kayak gitu bang, gila lo, gue nggak habis pikir gitu kan. Gue dikasih minum, akhirnya nggak tahu lah, didodoin mungkin kan gitu. Gue cerita lah gitu. Tadi pas di pos 4 ada 13-15 pendaki itu gitu. Ternyata dia bilang itu memang pernah ada dan itu hilang ternyata orangnya di situ. Gue nggak tahu nih itu kapan, gue nggak tahu gitu kan. Gue kayak astagfirullahaladzim ya Allah. Pantesan Anggi bentak gue kan, Far gitu kan. Apa sih gitu kan? Ya gue nggak habis pikir gitu. Ya Allah, emang beneran setel pendaki bang gitu kan. Ya lengkap lah. Tapi memang tadi gue bilang kan bedanya dia nggak misi lah gitu, nggak ada basa-basi. Misi kak, apa misi bang gitu kan. Harusnya kan kita sama pendaki kan negor gitu kan. Dia nggak sama sekali negor kita ya udah. Setelah itu gue bilang lagi, nah Farah juga ketemu nih sama cowok ganteng banget. Nah itu kan Anggi kan langsung kayak giniin gue. Anggi pun kayak ngomong, iya dia ngomong kayak gini gitu kan. Dia langsung kaget. Itu Eyang Surya Kencana, katanya gitu kan. Gue kayak bilang, hah? Siapa? Gue bilang gitu kan. Karena yang gue tahu kan namanya kan Surya Kencana tuh, di atas kan gitu. Gue nggak tahu, tapi memang itu gue terpesona sih bang, karena gantengnya luar biasa gitu kan. Udah gitu, ya jarang-jarang lah orang bisa ditemuin gitu kan. Karena memang gue ngucap dalam hati, gue pengen punya teman perempuan gitu kan. Bukannya gue mau ya centil-centil, bukan bang gitu kan. Emang gue karena gue cewek sendiri, gue pengen lah kenalan biar foto bareng alay-alay lah gitu kan. Di situ dia ngomong, iya itu tuh gini-gini, tapi kamu nggak diajak kan gitu. Gue bilang diajak apa? Gue bilang gitu kan. Enggak ada yang ngajak, gue bilang gitu kan. Ya cuman ketemu, ya terpesona gue gitu. Dia sendiri naik kuda, di belakangnya banyak orang kayak di belakang, dan itu kayak pasukan gitu kan. Ya gue bener-bener, dan itu kan memang Anggi pun tahu pas gue ngucap itu gitu kan. Anggi pun kayak bilang, iya dia ngomong gini-gini, ada apa ketemu cowok ganteng, padahal emang nggak ada orang gitu kan. Udah pas gue sampai di pos 3 tadi yang gue diputar, gue ketemu sama mbah-mbah itu, kakek-kakek. Gue cerita juga kan gitu. Ya intinya untung aja kalian selamat. Gue cuma jawabin kayak gitu sama yang di rumah warga itu. Gue kayak, ya Allah. Gue mengakui kan, gue nggak ngakuin apa-apa. Gue nangis bang, bener gue nangis, dan gue salah gue apa gitu kan. Gue nggak ngakuin aneh-aneh, gue nggak. Ya lo tau lah gitu kan, porsinya gue juga tahu diri gitu kan. Namanya kita niatnya mau cuman senang-senang di atas, foto, nyari ketenangan lah gitu kan. Ini malah diginiin gitu, apa mungkin dari sebagian temen gue. Tapi kita udah bener-bener ngakuin gitu, kayak ya udah kita salah gitu kan, ngomongin tadi anak kecil gitu kan. Ternyata jadinya kayak gitu, ya gue nggak tahu gitu kan. Ya udah dari situ kayak langsung lah, alhamdulillah sih dari situ pas udah selesai ngobrol-ngobrol, ya gue pulang, alhamdulillah selamat semualah sampai di rumah gitu.
Nah, itu teman-teman semua cerita dari Kak Farah nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede pada tahun saat ini ya, 2021. 2021. Ternyata mempunyai pengalaman yang sedikit membuat kita di luar batas nalar sih ya. Iya. Yang pertama mungkin yang gue tanyakan itu ya, berarti pos 1, pos 2, pos 3 sampai akhirnya pos 4 tuh aman Kak ya? Aman, Nggak alhamdulillah ada aman. kejadian apa-apa ya, Iya, semuanya bener. normal. Normal. Nah, ketika di pos 4 itu ya tuh berarti Simpang Maleber. Iya, Di bener. Pos Simpang Maleber. Mm-mm. Berarti saat itu kondisinya lagi break rombongan Kak Farah nih. Karena kaki gue kram. Oh iya. Kaki gue kram, ya mereka tahu lah gitu kan, mereka mijitin gue gitu kan. Pas di saat gue lagi duduk, gue dipijit, ya itu 13 sampai 15 orang itu lewat. 13 sampai 15 orang itu lewat. Iya, Berarti setelannya kayak pendaki, bener lah ya pendaki Ya, real pendaki. gitu. karena kan memang malam kan di situ. Ya pakai headlamp semua, cuman kan gue nggak ngeliat muka dong. Karena kalau ya paling nganternya kalau nggak carrier-nya ya kakinya gitu kan. Nah itu kan pasti kan nunduk gitu kan. Ya biasa aja, ngeliat kayak pendaki biasa. Oh, berarti saat di pos 4 itu ternyata udah tengah malam ya? Iya udah tengah malam. Tengah malam kan, Iya. makanya tadi Kak Farah juga nggak tahu bentuk daripada muka-muka itu. Yang dari 13 sampai 15 orang pendaki itu. Iya sekitar segituan. Berarti dalam rombongan itu ada ceweknya nggak sih Kak? Di 13 sampai 15 pendaki itu? Nggak tahu sih. Seingat Kak Farah nih, enggak. Nggak ada, kayaknya laki semua sih ya, setahu gue. Soalnya kalau pas gue lihat ya, karena gue ngurusin kaki gue sakit, gue cuma lihat, kok mereka nggak misi? Gue cuma nyeplos gitu. Tuh, ngantuk kan? Kayak gak muat rasa nih. Ya Allah. Berarti, aduh, iya enggak. Nah, berarti 13 sampai 15 orang itu ya depan jalan tuh depan persis Kak Farah tuh ya, rombongan Iya. Kak Farah ya. Karena memang kan pas di pos 4 itu kan ada space lah gitu kan buat gue karena duduk di batu itu kan gitu. Gue duduk di situ, ya mereka lewat, beneran lewat gitu. Ada suara gak sih? Mungkin kan ada sebagian pendaki yang bawa lonceng. Enggak ada. Enggak ada. Ya jalan biasa aja. Tanpa ada obrolan dari 15. Enggak ada. Cuman lewat dan gue nyeplos. Kok mereka nggak misi? Gitu, gue jawab kayak gitu. Ya, ngebayangin dalam situasi yang tadi Kak Farah sih, kita lagi duduk ya, lagi sakit keadaan kakinya, tiba-tiba ada 15 orang pendaki, seharusnya rame dong. 15 Iya, rame. pendaki tuh pasti, apalagi jalan malam pasti selalu ngobrol. Ya ngobrol pasti nggak itu, mungkin nggak mungkin. dieman dong. Iya, Apalagi makanya. di situ kan Kak Farah nggak sendirian, tapi ada beberapa temannya ya. Ya masa dia nggak ngeliat Kak Farah sih gitu Iya, kan. bener. Misalkan real itu pendaki, ya bilang misi kan. Iya bener. Nah, itu yang pertanyaan gue gitu. Oke, kita lengkap lagi nih Kak. Di bagian 13 atau 15 pendaki itu udah terjawab ya, bahwa yang tadi yang sempet disinggung sama kayak orang pintar situ ya, masyarakat, bahwa sempet ada Iya. 13 sampai 15 orang pendaki yang pernah hilang. Hilang. Tapi nggak tahu kita juga di tahun berapanya kayak. Iya, nggak Tapi itu tahu. menurut apa ya, pendapat dari warga itu. Warga ya? itu, ya. situ ya. Jadi Kak Farah ini mendapatkan informasi dari warga yang di situ. Iya, yang di rumahnya base kita camp, sempet- yang sempet sewa. Kita sewa lah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pengen nanya di bagian ketika sampai di Surya Kencana nih Kak. Mm-mm. Berarti kan lokasi tempat camp itu berada di alun-alun timur ya, dekat sumber mata air ya. Iya bener, deket Gitu situ. ya. Berarti kan dari keluar Surya Kencana itu sekitar 30 menit sampai 1 jam tuh. Iya, ke kanan sana terus deh pokoknya. Ternyata dalam hati Kak Farah tuh, bukan dalam hati apa diucapkan saat itu, gue Dalam- pengen punya temen cewek. Dalam hati sih. Dalam hati padahal. Gue punya temen cewek gitu pengen punya karena gue pengen, ya tadi gue bilang kan gue pengen foto bareng besoknya nih gitu. Gue pengen ngalay-ngalay dikit lah gitu kan di Instagram. Terus tiba-tiba pas nggak lama itu, ya gue ngeliat orang ganteng itu gitu. Gila, gue terpesona, sumpah ganteng banget sih. Orang gantengnya itu, posisi yang Kak Farah lihat, dia berada di mana sih Kak? Di kuda. Di kuda. Di kuda, berarti di tengah-tengah alun-alun Surya Kencana. Iya betul. Pas banget itu paprasan gitu kan. Di kuda Ganteng dan banget. di belakangnya itu, mohon maaf bukannya sesambat ya kita ya, Iya. tapi di belakangnya itu kayak ada semacam pengawal atau prajurit gitu ya. Ya seperti itulah, pokoknya rame banget gitu dibilang. Cuman kan ya karena gue ngeliatnya posisinya yang fokus ke gantengnya aja gitu. Ya udah gitu, gue ngucap, gila Anggi ganteng banget gitu. Gue sempet ngucap, Anggi pun kayak langsung giniin gue lah gitu kan. Far cukup, ya takutnya gue kenapa-napa kali kan gitu. Oh, jadi ternyata yang tadi bilang karena Kak Farah itu cewek sendiri, Anggi itu cowok ya. Anggi tuh cowok Anggi ya itu gue. cowok teman-teman semua gitu. Nah, berarti saat Kak Farah bilang, "Ih, ganteng banget." Tuh posisi Anggi tuh ada di samping Kak Farah ya. Iya, di Makanya samping. dibilang langsung Iya, Menarik, langsung kan? Anggi kayak, Far cukup. Mungkin dia nggak ngelihat tapi gue ngomong kayak gitu, mungkin Iya, dipikir mungkin. gue halu gitu Iya, kan. Padahal oke. emang gue nyata emang ngeliat itu ganteng banget gitu. Nah, kita karena ngebahas kalau si itu ya terlalu gimana gitu Iya. ya, kita
saat bermalam di Surya Kencana nih Kak. Berarti kan saat itu nggak naik ke puncak Gunung Gede ya? Enggak. Karena ya tadi nggak mau memaksakan dan mengalami kejadian seperti itu ya? Iya benar. Nah, saat malam di Surya Kencana ada kejadian lagi nggak sih Kak? Apa aman-aman aja tuh? Aman-aman aja alhamdulillah. Aman aja. Jadi ketika sampai di tempat Surya Kencana saat bermalam itu tidak mengalami hal-hal yang lebih berkelanjutan lagi ya? Enggak ada apa-apa sih, alhamdulillahnya di situ gitu. Alhamdulillah. Okay. Singkat cerita tadi pagi udah turun dan ternyata ketika sampai di pos 4 lagi Simpang Maleber. Iya betul. Gitu kan. Siapa? Anes ya. Dia kayak bilang ada lu nggak tahu nih gue bawa anak kecil gitu. Tapi dia sambil meragakin nggak? Sambil megang carrier-nya. Lu nggak tahu nih, gue bawa anak kecil di belakang dan ngomongin dengan nada yang lantang. Gue langsung jawab, "Bang, cukup." Karena gue pikir mulut lu jaga lah gitu. Walaupun itu rame keadaan karena emang kita gantian naik. Iya. Ada yang naik gitu maksud gue. Dan kita mau turun kan mau nggak mau kita ngalah dong gitu kan. Betul. Kita sempet lama lah di pos 4 itu istirahat. Ya. Dan ternyata ada sebuah bisikan tadi. Assalamualaikum. Pas enggak kan pos 3. Pos 3 ke pos 2 kan gue 3 jam yang gue 3 jam diputar. itu yang muter maksudnya. Setelah 3 jam, kurang lebih 3 jam, itu gue ditemuin sama kakek-kakek lah gitu kan. Assalamualaikum gitu. Langsung kayak to the point lah. Temen kalian tuh ada yang salah gitu. Dari situ gue kumpulin kan tuh berenam. Minta maaf satu-satu. Gue langsung tegur Anes, "Bang, tadi lu ngomong apa?" Karena emang gue juga capek. Gue tau lah 3 jam kita diputer gitu kan. Akhirnya Anes mengakui, kita semua mengakui lah kalau kita punya salah entah apapun gitu kan. Kita minta maaf biar kita selamat lah gitu. Alhamdulillah nggak sampai 5 menit kita berdua itu ketemulah pos 2. Pos 2. Seharusnya kalau perjalanan turun kan dari pos 3 ke pos 2 maksimal 1 jam lah. Iya kan makanya gitu kan? itu. Kecuali kalau mau naik ke pos 2 ke pos 3 mungkin kalau ritmenya lama bisa 3 jam ya. Iya kalau emang ya jalan pelan-pelan ya, santai itu kan lah. deket banget 3 ke 2. Ya itu dia. Kecuali 3 ke 4 ya, itu nah, jauh banget itu tuh justru. gitu kan. Makanya sebuah keanehan ketika mau dari pos 3 menuju ke pos 2 kok sampai 3 jam gitu kan. Itu dia yang jadi pertanyaan sebenarnya. Oke, dan nggak cuma sampai situ aja teman-teman semua. Ketika dari ketemu pos 2 terus akhirnya sampai di mana tadi yang lihat Tanah Merah. Iya, pos Tanah Merah itu ya. Itu kan udah keluar hutan kayak. Iya, benar. Keluar hutan kan di situ ternyata ada yang Cilukba tuh. Itu perjalanan dari pos 1 ke situ. Iya, ada dari Cilukba. pos 1 ke pos Tanah Merah. Iya, itu ada Cilukba anak kecil lah pokoknya. Dan itu berapa sosok sih anak kecil itu kalau boleh tahu? Kalau berapa sosok? Seingat Kak Farah deh. Yang dilihat mah 1, cuman dia kayak tiba-tiba di pohon ini ada, pohon ini ada kayak Cilukba gitu. Ntar ada lagi. Berarti kayak menclok nih. Nongol-nongol terus di sono. Iya gitu. Dengan sosok yang sama. Dengan yang sama. Oke, dan nggak cuma itu aja teman-teman semua. Ketika sampai di mana air ya, yang di tempat air tuh, sumber air. Kalau naik tuh sebelum pos Tanah Merah tuh. Iya, sebelah kanan kan sebelah tuh. kanan. Di situ ternyata ada pocong. Poch itu yang bermuka hitam banget. Ih, amit-amit ya Allah, serem banget, sumpah. Dan nggak cuma itu aja kayak berarti tadi kan ada yang nongol lagi, ada yang nongol lagi, ada yang nongol lagi, dan itu ternyata lama-lama tuh banyak tuh. Banyak banget. Dan itu yang tadi gue bilang kan, kita berenam karena kaki gue sakit, carrier gue dibawa sama yang 3 di depan, kita 3 di belakang nih. Anggi, gue, Anes di belakang kan, karena emang jalannya pelan-pelan lah gitu kan. Mereka udah jalan duluan. Pertama gue lihat dong, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ya gue pikir gue yang lihat. Ternyata Anggi julurin tangan ke belakang, ayo Far gitu. Karena mungkin megangin gue kali nih, kaki gue sakit gitu kan. Ternyata dia pun dan Anes pun lihat. Sama. Jadi ketika saat dari pos Tanah Merah tuh yang ngelihat sosok itu nggak cuma Kak Farah nih ya. Iya benar. Jadi tadi ya Mas Anggi ya sama Mas Anes. Nah, jadi nggak cuma Kak Farah tapi 3 rekannya juga merasakan dan melihat. Melihat banget sih gitu. Nggak cuma sampai itu aja. Ketika mau lagi naik ojek. Nah itu dia. Kan ada beberapa spot ada pohon pisang lah. Iya, pas di perkebunan tuh. Perkebunan kan. Di situ ternyata ada lagi yang ngikutin. Ya, makanya sampai motornya mati itu ojeknya mati 2 kali. Di pas pohon pisang itu ya? Iya, pas pohon pisang. Pohon pisangnya sebelah kanan. Sebelah kanan, betul. Dan sosok yang dilihat di pohon pisang itu sama sosok yang dilihat di sumber air itu sama. Sama, Poch. Poch itu ya, bermuka. Yang mukanya hitam banget, ya Allah. Oke, dan tadi udah diulas semua teman-teman semua ketika rombongan Kak Farah ini menyewa sebuah base camp ya, rumah, dan dikasih tahu tuh sama si penjaga atau
tokoh masyarakat lah yang Iya, orang mengerti situ lah akan hal gitu. itu, bahwa yang dilihat sama Kak Farah yang tadi udah disinggung, yang di Surya Kencana adalah yang tadi ya, gue nggak mau sebutin lagi karena takutnya sambat. Iya benar. Jadi mungkin itu aja kali ya Kak ya. Iya. Ya kan? Dan memang banyak sekali kejadian yang nggak cuma Kak Farah aja nih melihat, seperti di Surya Kencana tuh, alun Surya Kencana. Iya. Ada yang mendengar suara kuda, Iya benar. ada yang melihat ini. Ternyata ya terlepas dari hal itu, Surya Kencana juga, alun-alun Surya Kencana yang mempunyai legenda dan juga sejarahnya. Iya. Gitu kan. Jadi apa ya? Kita tidak bisa menghilangkan kearifan lokal itu. Iya. Kita juga tidak bisa melupakan akan sejarah. Makanya kan jas merah, jangan melupakan sekali-kali sejarah itu. Nah, oke Kak, sebelum ditutup nih kayak videonya, mungkin Kak Farah punya pesan nggak? Mungkin mengingatkan ya, terutama pendaki nih yang suka naik gunung gitu. Ya kalau pesannya aja sih, jaga attitude dimanapun lo berada gitu kan. Jangan sampai lo ngelakuin hal yang aneh-aneh. Seucapan, perkataan, perbuatan itu penting dimanapun. Nggak cuma di gunung, ya di luar gunung pun kita harus ngejaga itu gitu. Karena apapun yang kita lakuin, ya itu pasti ada balasannya gitu kan. Apalagi udah bermain dengan alam gitu. Karena hukum alam itu pasti ada dan nyata gitu. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Farah bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua nih ketika melakukan pendakian gunung gede maupun pendakian ke gunung manapun. Tapi jadikanlah cerita dari Kak Farah atau pengalaman dari Kak Farah merupakan pembelajaran kayak. Ada hikmah yang bisa diambil nih ke teman-teman semua. Nah, sedikit gue tambahkan tadi, benar kata Farah, ketika kita melakukan pendakian gunung, ada dua hal kan tadi, siap dan juga jaga ya. Siap itu apa ya tadi? Siap mental, siap fisik, siap perbekalan, siap resiko, siap ini ya. Dan ketika teman-teman semua sudah siap, baru teman-teman semua jaga nih. Jaga apa sih ya tadi? Jaga teman, jaga diri, jaga ucapan, jaga attitude, jaga tingkah laku, ya kan? Iya benar. Dan juga yang terakhir adalah jaga lingkungan itu sendiri. Iya benar. Nah, tadi untungnya tadi kan bukan untungnya, tapi kewajiban semua pendaki ya sampah yang lo bawa lagi turun. Iya gitu. benar. Sekecil apapun Makanya lo tadi kan bawa. Kak Farah dikantongin kayak kantong tuh seharusnya isinya HP ya. Ternyata isinya sampah kalau gue. Karena memang ya kita menghargai gitu. Betul kan. Jangan sekali. buang itulah gitu. Jangan cuma sampah aja bawa turun, temennya juga bawa turun ya. Jangan sampahnya bawa turun, temen lo mana? Di atas bang, kan yang penting sampah. Jangan kayak gitu maksudnya. Iya benar. Oke, sekali lagi Kak Farah, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya dan menceritakan pengalamannya ya, berbagi dengan teman-teman ngopi horor nih Kak. Oke, sekian aja dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.